Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Firman Allah ini mungkin sudah sering juga kita dengar, sering dikhotbahkan. Saudara boleh simak dari kita saudara masing-masing, dan saya akan membacanya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 8 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, dalam setiap kehidupan kita setiap hari, mungkin kita pernah diajak menerima satu ajakan. Firman Tuhan kita pada saat ini dari tema yaitu kelegaan bagi yang datang kepada Yesus. Kita mungkin sering menerima ajakan dari orang lain. Misalnya ketika kita jalan kaki terus ada naik mobil, dia panggil, mari naik ke mobil saya supaya kamu tidak jalan kaki, tidak capek. Atau biasa, mari mampir di rumah saya, kita minum ya segelas air putih karena perjalananmu masih jauh, singgah dulu. Ayo kita pergi ke gereja karena sebentar malam ada ibadah KKR. Dan ibadah itu penting bagi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat-kalimat ajakan ini yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya itu adalah bentuk kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Yaitu kalimat yang mengandung maksud memerintah, memohon saran ataupun ajakan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, dan ini bersifat harus. Ajakan ini bersifat harus. Orang yang mengajak ini mengharapkan ajakan ini jangan ditolak. Biasa juga kalimat imperatif itu bernada undangan. Makanya Matius pasal 11 ini ayat 28 lain memberi tema perikop ajakan juru selamat. Dengan kata lain, saudara, ajakan dalam nada imperatif ini yaitu suatu ajakan yang serius, yang penting dan tidak boleh ditolak. Matius pasal 11 ayat 28 ada kata marilah kepadaku. Kata marilah kepadaku ini adalah bentuk nada ajakan imperatif, saudara. Berarti ini ajakan atau permintaan atau permohonan yang dikatakan atau yang diberikan pada saat itu supaya jangan ditolak, tidak boleh ditolak atau diacuh atau diabaikan ajakan ini, karena ini ajakan yang serius, penting, ajakan dari Sang Juru Selamat. Timbul suatu pertanyaan, siapa yang diajak di sini? Lalu kita lihat ya, setelah dibilang marilah kepadaku, dikatakan di situ, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat ini yaitu mereka yang sementara itu pada waktu Yesus bicara pada waktu itu
pendengarnya pada waktu itu, mereka yang sementara itu sedang bekerja keras karena terbeban. Siapa mereka itu dan beban apa yang mereka sedang pikul saat itu? Tidak disebutkan dengan jelas, tetapi kita akan melihat secara konteks ayat ini. Tidak disebutkan siapa mereka, tapi lewat konteks kita akan menemukan siapa mereka. Yang pertama, saudara, perlu kita ketahui bahwa Yesus pada waktu itu berbicara di lingkungan orang Yahudi. Dia berada pada saat itu di lingkungan orang-orang Yahudi. Di sana ada orang Farisi, di sana ada ahli Taurat, dan ada penganut-penganut hukum Torah. Yang kedua, Injil Matius ditujukan untuk pembaca orang Yahudi, Markus untuk orang Romawi, Lukas untuk orang Yunani, Yohanes untuk umum universal. Nah, kembali kepada Injil Matius, ini ditulis untuk pendengarnya orang Yahudi. Jadi yang dimaksud semua yang lebih lesu dan berbeban berat di sini, yaitu adalah pendengar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita bicara konteks ayat pada waktu itu ya. Saya belum masuk pada konteks kita masa ini, karena Alkitab juga tidak hanya tulis untuk masa lalu, tetapi walaupun Alkitab ini ditulis sudah lama, tapi juga itu ada konteks untuk masa depan. Karena kata kelegaan di situ bersifat future, artinya untuk masa depan. Jadi ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya baru bicara untuk konteks pada waktu Yesus bicara pada waktu itu. Jadi mereka yang lebih lesu dan berbeban berat pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi yang sedang memikul satu beban kuk yang ditaruh, beban yang berat itu yang ada pada mereka, yang harus mereka pikul. Kata kuk di situ adalah dinamai sugos. Kata ini juga merujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-10. Mari kita lihat supaya kita menemukan apa beban berat yang mereka pikul itu. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tembok murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Kalau saudara-saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 15 ini, konteksnya itu membahas tentang salah satu hukum Torah, yaitu permasalahan tentang sunat. Kita lihat di ayat 1 di sana dikatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi itu konteksnya membahas tentang salah satu aturan dalam hukum Torah. Kita bandingkan dalam Matius pasal 23 ayat 4. Kita kembali ke Matius. Matius pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas panggung orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Siapa mereka itu? Ahli Taurat dan orang Farisi yang membuat begitu banyak hukum Taurat supaya umat ikut, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Itu sangat membebani umat.
Kembali ke Matius pasal 11 ayat 28 dan 30. Jadi beban berat yang dimaksud sini adalah hukum Torah yang orang Yahudi. Perlu kita ketahui, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi mempunyai kurang lebih 613 Torah tambahan di luar dari 10 hukum Musa sebagai undang-undang dasar mereka. 10 hukum Musa ada tambahan sekitar 613 Torah yang mengatur segala aspek kehidupan orang Yahudi, dan salah satunya yaitu larangan memetik buah pada hari Sabat. Yang menarik di sini, saudara, setelah Matius pasal 11 ayat 28 dan 30, kita masuk di pasal 12. Di sana ada orang Farisi mempersoalkan murid-murid Tuhan Yesus memetik pohon buah dari pohon anggur pada hari Sabat. Kita maju di pasal 12, kita lihat pasal 12 ayat 1 dan 2. Tidak jauh dari ayat pokok kita. Di sana dikatakan, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena apa? Murid-murid yang memetik bulir gandum dan dimakan. Ayat 2. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Hukum ini diambil dari Imamat pasal 5 ayat 5. Tidak boleh memetik buah pada hari Sabat. Itu salah satu dari 613 Torah Yahudi yang mengatur kehidupan umat Yahudi pada waktu itu supaya jangan memetik buah pada hari Sabat. Yesus pernah berdiskusi atau berdebat dengan orang Yahudi, dengan orang Farisi. Waktu itu dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi keberatan. Sedangkan menyembuhkan orang pada hari Sabat tidak boleh. Jadi saudara, hukum ini menjadi suatu beban yang harus dipikul seperti seekor lembu yang dipakaikan kuk dan diberi muatan yang besar. Tidak ada yang mampu. Sulit melakukan begitu banyak, ada ratusan aturan yang mereka harus lakukan. Dan kalau tidak salah, aturan dalam hukum Taurat, satu ketika langgar, semuanya batal. Dari sumber, dari bukti-bukti ini, jelas kita mendapatkan bahwa ternyata hukum Torah itu memang berat. Dari ayat-ayat yang ada di Alkitab yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul dikatakan, yang kami pasang beban yang tidak dipikul oleh kita, bahkan nenek moyang kita, yaitu hukum Torah mereka itu. Bahkan orang Farisi membuat satu beban hukum untuk dipikul dan tidak mampu untuk dilakukan. Di Alkitab kita mencatat itu. Dari sumber Yahudi pun mengakui bahwa hukum itu memang berat dan membebani. Dituliskan oleh salah satu rabi yang bernama Nehemia ben Hakana dalam literatur etika Yahudi yang berjudul Pirkei Avot bab 3 ayat 5. Ini pengakuan salah satu rabi Yahudi yang terkenal. Dia katakan begini, siapapun yang memikul hukum Taurat, mereka melepaskannya dari hukum pemerintahan dan hukum duniawi. Dan siapapun yang memutuskan hukum Taurat dari dirinya sendiri, mereka menempatkan padanya hukum pemerintah dan hukum urusan duniawi. Itu dalam salah satu buku etika Yahudi dan dikatakan oleh rabi, salah satu rabi mereka yang besar. Jadi beban yang dimaksud dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini untuk konteksnya pada saat itu, yaitu hukum Torahnya orang Yahudi yang begitu banyak, yang sangat berat, tidak mampu dipikul oleh umat pada waktu itu.
Saya tidak mengatakan bahwa tafsiran yang bilang beban ini itu adalah bicara masalah, persoalan, pergumulan. Ya silakan saja kalau itu dilunas oleh Roh Kudus pada saat memberikan firman Allah. Tetapi kita kembali kepada yang aslinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, suatu kali saya juga penasaran apakah betul ini memang hukum itu berat. Ya. Suatu kali saya mengikuti salah satu kelas dan yang mengajar itu salah satu rabi, dia bernama Yakub Baru. Nah, ini menariknya kita menjadi orang Kristen. Dia bilang begini, orang Kristen itu harus bersyukur. Harus bersyukur. Bahkan dia heran kalau ada orang yang sudah jadi Kristen kok mau jadi Yahudi. Dia sangat bingung, heran. Kenapa? Dia sudah melepaskan beban yang berat, kok dia mau datang lagi pikul beban yang berat itu. Makanya dia ada dalam tanda kutip iri dengan orang Kristen. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, dia bilang kalian harus bersyukur karena kalian menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan. Kalian tidak akan memikul beban yang berat lagi seperti yang kami pikul. Jadi ketika saudara sudah menjadi Kristen, saudara harus bersyukur. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang besar melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu ada ajaran juru selamat, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dari kita juga sudah membuktikan hukum itu berat. Dari pengakuan orang-orang Yahudi juga memang hukum Taurat itu berat. Tuhan datang ke dunia. Yesus pernah bilang, saya bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ajakan Tuhan Yesus saat ini, hari ini adalah ajakan yang sangat serius dan sangat penting. Saudara mungkin bisa menolak undangan-undangan di luar sana, menolak ajakan-ajakan di luar sana. Tapi ada satu undangan, ada satu ajakan yang tidak bisa kita tolak, yaitu undangan dari Tuhan Yesus. Ajakan dari Tuhan Yesus. Karena itu ajakan untuk keselamatan. Tapi banyak orang di luar sana menolak Yesus. Kita bukan orang-orang yang akan menolak Yesus, katakan amin. Kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Kita orang-orang yang dibebaskan dari hukum yang membebani kita. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan. Jangan, saudara. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi lagi yang harus hidup dengan banyaknya aturan yang membebani mereka. Kita hanya dituntut untuk hidup dalam satu hukum. Yesus memformulasikan kembali 613 hukum Taurat itu menjadi satu hukum. Hukum kasih. Dibagi dua aspek, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan banyak dia jadikan hanya menjadi satu.
supaya kita tidak beban lagi. Kasih kepada Allah mewakili 5 pertama hukum Musa. Kasih kepada manusia mewakili 5 hukum selanjutnya. Orang yang mengasihi manusia tidak akan memburu, mencuri, dan sebagainya. Orang yang mengasihi Allah, dia tidak akan membuat patung dan sujud menyembahnya. Dia tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia menyederhanakan, dia menggenyang. Dan saudara, kalau dalam hukum Taurat, kalau kita bikin dosa, banyak korban yang kita harus korbankan. Tapi dalam hukum kasih, ketika berbuat kasih, banyak pelanggaran yang diikuti. Haleluya. Dalam hukum kasih, firman Tuhan katakan, kasih menutupi banyak sekali. Jadi gimana? Di hukum Taurat, orang Yahudi 1 kali bikin dosa banyak korban. Dalam hukum kasih, ketika kita berbuat kasih, banyak dosa yang ditutupi, banyak pelanggaran yang diampuni, banyak kesalahan yang diampuni oleh Tuhan. Ternyata Matius ini ketika dia mencatat pasal 11 ayat 28 dan 30, dia beri kasusnya di pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini supaya kita lihat secara keseluruhan bagaimana hukum Taurat dan dilawan digenapi dengan hukum kasih. Saya baca pasal 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik kulit gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7 kita perhatikan. Jika memang kamu mengerti maksud ini, yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas Sabat. Setelah mereka mempertentangkan soal aturan-aturan Sabat, Yesus bilang di ayat 7, yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Dia bawa hukum yang baru, hukum mengasihi. Dia datang juga ke dunia ini karena dasar kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa yang mengatakan mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, dia sama dengan saudara juga seperti Tuhan. Ajakan Tuhan pagi hari ini, kita mari hidup dalam kasih Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Jangan kita sia-siakan anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau sekarang adalah bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan dengan kita setia beribadah,
setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, aktif dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, dan kita juga mengasihi sesama kita manusia. Di dalam Lukas, Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 ini, itu ada ayat referensi Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Nah, di Matius pasal 11 ini, kalau saudara lihat di perikop ajakan juru selamat, di bawahnya itu ada ayat Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Nah, kita buka di Lukas 10 ayat 21 dan 22. Kita maju lagi di ayat 25. Di sana ada perikop orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati, isinya berbicara tentang belas kasihan. Orang Samaria yang tidak kenal siapa yang kena masalah tadi, dibanding itu imam orang Lewi tadi, sebenarnya mereka juga tidak salah-salah amat. Kenapa? Karena aturan dalam Torah Yahudi, imam dan Lewi kalau pergi tempat ibadah tidak boleh menyentuh mayat karena mereka akan najis. Itu karena hukum Torah begitu banyak aturan sehingga itu sulit dilakukan. Tetapi orang Samaria yang murah hati yang menceritakan Yesus, dia melawat Torah Yahudi itu. Dia datang, dia balik muka orang yang sakit ini dengan kasihnya, dan dia bawa dengan kasihnya, dia beri penghinaan dan lain sebagainya. Dalam hidup ini, saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita juga menemani diri kita sendiri dengan banyak hal yang kita inginkan. Di mana hal-hal yang kita inginkan itu kita sebenarnya tidak perlukan, kita sedang tidak butuhkan, sehingga itu membebani kehidupan kita. Kita pikul terus ke sana kemari, segala macam keinginan kita yang sebenarnya kita tidak perlukan, butuhkan. Kita lepaskan tanggapan itu sebenarnya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Yesus yang lebih tahu setiap jalan-jalan kehidupan kita. Yesus yang lebih tahu masalah pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dia hanya mau kita datang kepada Dia. Sehari Tuhan kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Dia akan beri kelegaan kepada kita. Ayat 38-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Saudara, kalau orang Farisi tahulah membuat hukum banyak, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Yesus tidak memberi hukum lalu tinggalkan kita sendirian. Dia membantu kita memikul kuk itu juga. Di sisi kanan dia, di sisi kiri, dan kita pikul itu. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, kita dibantu dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan menghasilkan
dengan buah roh, dan salah satu buah roh ialah yang pertama, kasih. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia membantu kita dengan kekuatan Roh Kudus supaya kita kuat di dalam kehidupan kita, dan kita menghasilkan buah roh, yang itu salah satunya ialah kasih. Itulah salah satu mungkin kalau saya katakan keuntungan, walaupun kurang cepat, bagi kita orang Kristen ketika kita mengikut Yesus.